gangguan haid dan siklusnya beserta AUB. Menstruasi merupakan suatu perdarahan rahim yang sifatnya fisiologi yang datangnya secara teratur disebut siklus haid, dan timbulnya perdarahan tersebut sebagai akibat perubahan hormonal yaitu estrogen dan progesteron. Untuk siklus haid sendiri dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama yaitu stadium menstruasi selama 2-8 hari, kemudian ada stadium proliferasi sampai hari ke-14, terus kemudian ada stadium sekresi. Pada saat itu ketika korpus rubrum menjadi korpus luteum yang mengeluarkan progesteron. Selanjutnya ini adalah perjalanan untuk folikelnya. Pertama primordial folikel, terus kemudian berkembang menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder, yang akhirnya berkembang lagi menjadi folikel yang lebih besar disebut folikel graft yang memiliki rongga berisi cairan yang disebut antrum. Bila terdapat antrum itu merupakan pertanda folikel sudah mulai matang. Terus kemudian ada sel leka yang berperan dalam pembentukan substrat androgen yang dibutuhkan dalam sintesis dan pembentukan estrogen. Dalam 85 hari, folikel menjadi siap ovulasi. Lepaslah oosit sebagai ovum dan sel telur yang siap dibuahi. Terus kemudian terdapat korpus luteum, masa jaringan kuning, folikel yang sudah matang dan mengeluarkan ovumnya. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Bila tidak dibuahi, berubah menjadi korpus albikan. Pada korpus albikan ini lapisan rahim akan meluruh dan keluar dari rahim. Untuk gangguan haid sendiri yang harus dibedakan apakah gangguan panjang, siklus haid, lamanya menstruasi, jumlah perdarahan, atau gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi. Gangguan haid sendiri ada organik dan ada fungsional. Untuk golongannya sendiri dibedakan untuk siklusnya ada polimenorea, oligomenorea, dan amenorea. Lama dan jumlahnya ada hipomenorea dan hipermenorea. Perdarahan di luar haid ada meteorragia. Gangguan lainnya ada sindrom premenstruasi, dysmenorrhea, dan middle skimmers. Yang berdasarkan gangguan siklus ada polimenorea, yaitu siklus haid yang lebih pendek dari normal, kurang dari 21 hari. Penyebabnya gangguan hormonal, infeksi ovarium, dan endometriosis. Untuk oligomenorea, siklus haidnya lebih panjang dari normal, yaitu 35 hari. Penyebabnya gangguan hormonal dan infeksi ovarium. Untuk amenorea sendiri dibagi menjadi 2, ada yang primer dan sekunder. Untuk yang primer, wanita yang tidak mendapatkan haid sampai usia 18 tahun. Untuk yang sekunder, sebelumnya dia sudah mendapatkan haid, namun selama 3 bulan berturut-turut atau lebih tidak mendapatkan haid lagi. Penyebabnya untuk yang primer karena kelainan kongenital seperti tidak adanya ovarium, tidak adanya uterus, septum vagina, terus ada hymen imperforata. Untuk yang sekunder karena adanya amenorea galactorea, amenorea hipotalamik, dan sindrom Sheehan. Untuk amenorea sendiri yaitu kleptomenorea, tidak pernah terjadinya haid karena adanya sumbatan hingga darah tidak keluar seperti atresia hymen, penutupan kanalis serviks. Untuk amenorea sendiri ada yang fisiologi dan patologi. Untuk yang fisiologi ada masa kehamilan, laktasi, dan menopause. Untuk yang patologi sendiri bisa karena gangguan organik pusat, kejiwaan, poros hipotalamus hipofisis, gonad, glandula suprarenalis, glandula tiroid, pankreas, uterus vaginal, dan penyakit-penyakit umum. Yang gangguan lama dan jumlah ada hipermenorea, jumlah darahnya itu lebih banyak dari normal, lebih dari 85 mili, dan terjadinya lebih dari 8 hari. Penyebabnya gangguan hormonal, mioma uteri, polip, dan endometriosis. Untuk yang hipomenorea, jumlah darah haidnya itu lebih sedikit, terus juga waktunya lebih singkat karena penyebabnya gangguan hormonal, keadaan gizi, dan pola hidup wanita. Untuk meteorragia, pendarahan yang terjadi di antara 2 siklus haid karena siklus anovulasi, polip serviks, erosio serviks, kanker serviks, dan mioma uteri. Terus untuk gangguan lainnya, untuk seperti sindrom premenstrual itu rasa nyeri yang timbul sebelum haid dan menghilang hari kedua sampai ketiga siklus haid. Penyebabnya bisa karena gangguan psikoneuroendokrin. Untuk yang mastalgia, rasa tegang pada payudara menjelang haid itu karena adanya dominasi hormon estrogen. Untuk yang middle skimmers itu rasa nyeri yang timbul pada pertengahan siklus haid disebabkan oleh pecahnya folikel pada peristiwa ovulasi. Untuk yang dysmenorrhea ada yang primer itu karena nyeri saat haid terjadi sejak menarke yang disebabkan oleh karena ketidakseimbangan hormonal. Untuk yang sekunder itu nyeri saat haid di mana sebelumnya tidak pernah nyeri haid, itu disebabkan endometriosis atau radang panggul. Terus kemudian untuk abnormal uterine bleeding atau PUA itu dia sebagai perdarahan dari korpus uteri meliputi semua kelainan haid baik dalam hal jumlah maupun lamanya terjadinya pendarahan. Untuk klasifikasinya digolongkan menjadi 9 kategori di singkatan Palm Coin.
Untuk PAM sendiri ada polip, adenomiosis, leiomyoma, malignansi, dan hiperplasia. Untuk koinnya sendiri ada koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenik, dan not yet classified. Untuk yang polip sendiri itu pertumbuhan lesi lunak pada lapisan endometrium uterus, dia bertangkai ataupun tidak, gejalanya ada asimptomatik. Terus lesi umumnya jinak namun sebagian kecil atipik atau ganas. Diagnostiknya dengan USG, histerotransfer dan histopatologi. Untuk yang adenomiosis itu jaringan stroma dan kelenjar endometrium etopik pada lapisan myometrium. Gejalanya nyeri haid, nyeri senggama, nyeri menjelang dan sesudah haid. Diagnostiknya dengan USG, MRI dan histopatologi. Terus yang untuk selanjutnya leiomyoma itu pertumbuhan jinak otot polus uterus pada lapisan myometrium. Gejalanya dia asimptomatik, diagnostiknya dengan USG, MRI dan histopatologi. Untuk yang malignansi dan hiperplasia itu pertumbuhan hiperplastik atau pertumbuhan ganas dari lapisan endometrium. Gejalanya keluhan sistemik, penurunan berat badan dan pembesaran kelenjar getah bening. Diagnostiknya dengan USG dan histopatologi. Untuk yang koagulopati itu karena gangguan hemostasis sistemik. Gejalanya riwayat gangguan pembekuan darah. Diagnosisnya dengan pemeriksaan laboratorium. Untuk yang ovulatory dysfunction itu penyebabnya bisa karena PCOS, hiperprolaktinemia, penurunan berat badan. Untuk klinisnya ada amenorrea, berdarah ringan dan jarang hingga perdarahan haid banyak. Untuk selanjutnya untuk endometrial itu penyebabnya karena gangguan hemostasis lokal. Terus peningkatan aktivitas fibrinolytik, gejalanya perdarahan tengah atau perdarahan yang berlanjut akibat gangguan hemostasis. Untuk iatrogenik penyebabnya karena intervensi medis seperti penggunaan estrogen. Untuk yang not yet classified penyebab lain jarang sulit dimasukkan dalam klasifikasi lainnya. Endometriosis kronik atau malformasi atresi vena. Untuk diagnosisnya sendiri pada anamnesis yang perlu ditanyakan adalah jumlah dan frekuensi keteraturan pendarahan pasca koital, riwayat seksual, gejala sistemik, riwayat keluarga, dan konsumsi obat-obatan. Untuk pemeriksaan fisiknya, penilaian umumnya tanda vital, BMI, pemeriksaan tiroid, pemeriksaan kulit, pemeriksaan abdomen, adakah masah atau hepatosplenomegali. Untuk pemeriksaan ginekologinya, untuk inspeksi vulva, vagina, serviks, anus, dan uretra. Terus pemeriksaan bimanual uterus, pemeriksaan rektal untuk tesnya dengan pap smear, kultur serviks, bila resiko adanya penyakit seksual menular. Terus untuk pemeriksaan laboratorium dengan evaluasi lab dengan tes lab khusus, tes lab awalnya dengan hitung darah lengkap, golongan darah, crossmatch, dan tes kehamilan. Untuk initial testing untuk Van Willebrand disease dengan Van Willebrand faktor antigen, terus faktor 8. Untuk tes lab lainnya dipertimbangkan dengan TSH, serum iron, TIBC, ferritin, dan fungsi liver. Terus untuk selanjutnya untuk penata laksanaannya, penata laksanaan berdasarkan subklasifikasinya. Untuk yang polip dengan reseksi, adenomiosis dengan pembedahan seperti histerektomi dan adenomyektomi. Untuk keganasan dengan pembedahan dan pengobatan adjuvan, koagulopati dengan asam tranexamat, ovulasi dengan modifikasi gaya hidup dan levotiroxin. Untuk endometrial dengan terapi khusus. Terus yang not otherwise classified dengan antibiotik untuk endometriosis. Untuk penata laksanaan lebih lanjut, untuk adenomiosis kita tanyakan apakah masih ingin hamil atau tidak. Bila ya, dengan tata laksana analog gonadotropin releasing hormone ataupun dengan levonorgestrel intravesical system. Terus juga dengan adenomyektomi. Bila tidak ingin hamil, kita lakukan saja reseksi endometrium atau histerektomi. Terus kemudian untuk yang leiomyoma kita tanyakan juga masih ingin hamil atau tidak. Bila ya, dengan terapi submukosum ataupun intramural. Bila tidak, penanganan medis dengan operasi bisa dengan myektomi ataupun histerektomi. Untuk konservatifnya dengan embolisasi arteri. Selanjutnya untuk yang malignansi dan hiperplasia sama, bila masih ingin hamil dengan terapi vitamin D dan K dan progestin. Terus juga biopsi pada akhir bulan ke-6. Bila hiperplasia atipiknya menetap, terpaksa harus dengan histerektomi. Untuk selanjutnya untuk koagulopati dengan terapi multidisiplin dengan asam tranexamat dan pil kontrasepsi kombinasi. Jika ada kontraindikasi, kita lakukan terapi levonorgestrel intervention system. Terus juga dengan terapi spesifik desmopressin untuk penyakit von Willebrand. Untuk yang ovulatory dysfunction
Kita pertama periksa dulu hormon tiroidnya. Bila terdapat amenorrea atau oligomenorea, lakukan pemeriksaan prolaktin, lakukan pap smear terutama bila terdapat perdarahan pasca koitus. Bila umur pasiennya lebih dari 35 tahun atau ada resiko tinggi kanker endometrium, bila ya kita lakukan biopsi endometrium dengan USG transvaginal. Terus bila tidak, pertimbangkan kelainan sistemiknya. Kita tanyakan juga masih ingin hamil atau tidak. Bila ya, kita lakukan tata laksana infertilitas. Bila tidak, kita lihat lagi adakah kontraindikasi dengan pil kontrasepsi kombinasi. Bila tidak, kita lakukan PKK selama 3 bulan. Bila iya, kita berikan progestin selama 14 hari, terus kemudian berhenti, stop selama 14 hari, terus diulang lagi selama 3 bulan. Bila perdarahan berkurang, teruskan atau stop terapi hormonal sesuai keinginan pasien. Bila perdarahannya tidak berkurang, kita pertimbangkan pemberian PKK atau progestin dosis tinggi, terus pertimbangkan untuk dilakukan USG transvaginal untuk menyingkirkan polip endometrium. Terus untuk yang endometrial, kita periksa hormon tiroid, USG transvaginal atau SIS. Kita lihat lagi memerlukan kontrasepsi atau tidak. Bila tidak, kita berikan asam tranexamat dan asam mefenamat. Terus kemudian bila ya, kita lihat lagi apakah ada kontraindikasi untuk PKK atau tidak. Bila tidak, kita berikan PKK sebanyak 3 siklus. Bila iya, kita berikan terapi progestin selama 14 hari, kemudian stop 14 hari, terus ulang lagi 3 siklus. Terus kita lihat apabila responnya tidak adekuat, kita lakukan USG transvaginal. Bila pada USG transvaginal kita temukan polip, kita pertimbangkan reseksi dengan hysterektoskopi. Bila kita temukan hiperplasia endometrium, kita melakukan sampel endometrium. Bila adanya adenomiosis, pertimbangkan untuk melakukan MRI. Terus kita lihat normal atau abnormal dan tidak bisa dilakukan terapi konservatif, kita lihat fungsi reproduksi komplitnya. Bila tidak, catat siklus menstruasi dan monitor HB. Bila iya, pertimbangkan ablasi endometrium dan histerektomi. Sekian, terima kasih.